Halo sahabat Afram, hari ini kita bakal ngobrolin satu hal yang sering bikin orang ngelus dada waktu pertama kali buka rekening investasi. Kenapa sih baru mau mulai investasi aja sudah harus isi data panjang, upload dokumen, ditanya ini itu, dan verifikasi ulang segala macam. Rasanya kayak lagi daftar jadi agen rahasia, bukan investor. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu ngedumel, ada alasan besar di balik semua itu. Begitu kamu ngerti kenapanya, kamu mungkin malah bilang, oh pantesan ribet dari awal. Kenapa proses investasi terlihat rumit? Kalau kamu pernah daftar reksadana atau beli produk keuangan, pasti pernah ditanya hal-hal yang bikin kamu mikir. Ini emang relevan atau cuma formalitas, nama lengkap, pekerjaan, penghasilan, bahkan nama gadis ibu kandung. Nah, di sini banyak orang salah paham. Mereka mengira lembaga keuangan itu curigaan. Padahal bukan begitu. Semua lembaga keuangan wajib memastikan uang yang masuk bukan uang hasil tindak kejahatan dan tidak digunakan untuk aktivitas yang mencurigakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi mungkin kamu masih bertanya, kenapa harus ribet itu? Supaya jelas, kita masuk ke analogi yang gampang. Bayangin, kamu lagi di kolam renang umum, semua orang mau nyemplung, tapi ada satu orang datang sambil bawa lumpur. Begitu dia masuk, air jadi keruh, bau, dan orang lain jadi mikir buat renang. Nah, aturan APU PPT itu ibarat filter air yang memastikan nggak ada yang masuk bawa lumpur. Tujuannya bukan mempersulit orang masuk kolam, tapi menjaga supaya kolam tetap bersih dan nyaman buat semua orang. Kalau kolam aja bisa kacau gara-gara lumpur, bayangin apa jadinya kalau sistem keuangan kemasukan uang kotor. Pencucian uang. Uang hasil tindak kejahatan itu tidak bisa dipakai sembarangan. Mereka butuh cara untuk membersihkan dan menyamarkan uang supaya terlihat legal. Proses inilah yang disebut pencucian uang atau money laundering. Supaya lebih kebayang, bayangin kamu habis main bola di lapangan becek. Sepatumu penuh lumpur. Kamu cuci dan sepatu kamu jadi kinclong. Lalu kamu pakai ke pesta. Orang lain lihat bagus. Padahal tadi sepatu kamu habis nginjek kotoran. Uang haram itu tuh begitu. Dicuci supaya terlihat halal. Dan karena uang hasil kejahatan jumlahnya bisa sangat besar, mereka butuh sistem keuangan yang longgar. Itulah kenapa lembaga keuangan harus memantau transaksi yang aneh. Misalnya, nominal kecil tapi sering banget, uang muter seperti ular tangga, atau pemasukan yang nggak sesuai profil penghasilan. Nah, sebelum kamu mikir ini cuma soal kriminal biasa, tunggu dulu. Ada kasus lain yang lebih serius, terorisme. Kalau uang hasil kejahatan saja sudah bahaya, gimana kalau uang itu dipakai untuk sesuatu yang lebih ekstrim? Disinilah pendanaan terorisme masuk. Banyak orang masih berpikir teroris itu hanya urusan senjata dan bom. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Pendanaan terorisme bisa dilakukan lewat rekening biasa, dompet digital, bahkan donasi yang kelihatannya mulia. Dana tersebut bisa dipakai buat latihan, propaganda, atau santunan keluarga pelaku. Bayangin, api kecil di atas kertas, kalau nggak ada yang meniup, pasti padam. Tapi kalau ditiup terus, apinya makin besar. Dana adalah anginnya. Tanpa uang, rencana teror susah berkembang. Sekarang kamu mungkin mikir, terus hubungannya sama saya yang cuma mau investasi apa? Jawabannya simple. Sistem investasi kamu harus bebas dari orang yang punya niat jahat. Jadi, kalau kamu diminta update data, verifikasi ulang, atau melengkapi dokumen, itu bukan gaya-gayaan. Itu adalah bagian dari sistem proteksi, agar uang yang bersih tidak bercampur dengan uang hasil kejahatan. Misalnya, kamu beli tiket konser pakai barcode. Kalau barcode-nya salah, sistem akan menolak. Data nasabah dalam barcode itu. Kalau datanya nggak valid, proses investasi jadi rawan salah sasaran. Risiko nasabah. Dan karena tidak semua nasabah punya profil yang sama, maka ada kategori risiko. Ada yang low risk, ada yang medium risk, bahkan high risk. Bukan berarti high risk itu penjahat, cuma perlu dilihat lebih detail. Sama seperti di bandara. Ada orang yang cukup lewat metal detektor, ada juga yang harus diperiksa lebih detail.
Prosedurnya bukan untuk membuat orang tersinggung, tapi untuk menjaga keamanan bersama. Jadi sahabat Afram, kalau kamu diminta kirim dokumen tambahan atau update data, jangan langsung manyun. Sistem keuangan itu kayak rumah. Kalau pintunya nggak dijaga, siapa aja bisa masuk. Termasuk yang niatnya nggak bener. Nah, apa-apa lebih repot sedikit di awal, tapi kedepannya akan jauh lebih aman buat semuanya. Kalau kamu pengen investasi di tempat yang sistemnya sehat, aman, jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.